Halo, perkenalkan nama saya Miduk Sitanggang. Pada video ini, saya akan menjelaskan yaitu sistem hormon atau sistem endokrin. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu hormon. Hormon berasal dari kata humein yang berarti memacu. Jadi, hormon adalah senyawa organik yang dibuat oleh tubuh atau sel-sel tertentu yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi memiliki kemampuan dalam menjaga fungsi normal tubuh. Nah, sistem endokrin pada manusia dibangun oleh beberapa kelenjar endokrin yang tersebar dalam tubuh. Kelenjar ini menghasilkan satu atau beberapa hormon yang bermuara langsung ke pembuluh darah. Kita harus mengetahui juga apa saja fungsi dari sistem hormon atau endokrin ini. Yang pertama, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan bagian tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan dalam tubuh dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan antara sistem hormon dengan sistem saraf. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu macam-macam sistem endokrin atau sistem hormon. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus, di mana kelenjar hipotalamus ini berfungsi sebagai pengatur dalam sistem saraf. Beberapa hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipotalamus ini adalah ADH, TRH, dan oksitosin. Nah, yang kedua yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar pituitari ini terletak di bawah otak besar yang berfungsi mengendalikan kelenjar buntu lainnya sehingga sering disebut kelenjar utama atau master gland. Nah, yang ketiga yaitu kelenjar gondok ataupun tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok ini terletak pada bagian leher di sebelah kiri dan kanan trakea, bagian atas atau pangkal tengkorok. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan proses metabolisme tubuh. Dan yang keempat adalah kelenjar anak gondok atau paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini atau kelenjar anak gondok menghasilkan hormon parathormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium atau Ca dan fosfor atau P dalam darah dengan melepaskannya dari tulang. Nah, apabila kita mengalami kekurangan hormon parathormon akan mengakibatkan kejang otot dan jika kelebihan maka dapat mengakibatkan tumor paratiroid. Pembagian hormon yang kelima adalah kelenjar suprarenalis atau anak ginjal yang sering disebut juga dengan adrenal. Nah, kelenjar suprarenalis ini terletak di atas ginjal dan terdiri atas dua bagian. Nah, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Bagian korteks menghasilkan hormon tiroksin, sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin. Fungsi dari hormon adrenalin ini yaitu menyempitkan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah. Adapun kelenjar yang keenam yaitu kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. Kelenjar ini terletak di bagian bawah lambung yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Kelenjar hormon insulin ini berlawanan dengan hormon adrenalin. Baik, kelenjar yang ketujuh yaitu kelenjar kacangan. Nah, di mana kelenjar kacangan ini terletak di dalam rongga dada dan menghasilkan hormon somatotropin yang berfungsi untuk pertumbuhan. Kekurangan hormon ini pada usia muda akan menghentikan proses pertumbuhan badan dan mengakibatkan kekerdilan atau kretinisme. Sebaliknya, kelebihan dari hormon ini mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Nah, adapun hormon yang kedelapan adalah kelenjar endokrin pada usus dan lambung. Usus 12 jari ini menghasilkan hormon sekreting, di mana fungsi dari hormon sekretin adalah merangsang sekresi karbohidrat atau HCO3 oleh saluran empedu dan mengurangi sekresi getah lambung. Nah, koleksi tokinin juga dihasilkan pada usus dan lambung ini yang berfungsi merangsang pankreas untuk menghasilkan getah pankreas. Sedangkan kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk memacu sekresi getah lambung dan memperkuat kontraksi otot-otot lambung. Yang selanjutnya yaitu hormon kelenjar kelamin ataupun gonad. Kelenjar kelamin pada pria atau testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pertumbuhan ciri kelamin sekunder dan spermatogenesis. Sedangkan kelenjar kelamin wanita atau ovarium mensekresikan dua hormon. Yang pertama hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini adalah sel granulosa follicle, the graft, dan corpus luteum. Yang kedua yaitu progesteron, di
di mana progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum yang bekas folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga yaitu karakteristik dari kelenjar endokrin atau kelenjar hormon. Yang pertama merupakan kelenjar buntu. Dikatakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua yaitu pada umumnya menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresi hormon paratiroid. Yang ketiga yaitu memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang selanjutnya, masa aktivitas kelenjar endokrin dalam hormon yaitu berbeda-beda. Ada yang seumur hidup atau contohnya itu hormon metabolisme, dan ada juga yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Nah, karakteristik yang terakhir adalah sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya itu seperti glukosa dan kalsium dalam darah serta impuls saraf. Demikianlah video yang saya buat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kita pahami bersama. Sekian dan terima kasih.